Ya, yang mau nanya. Saya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Nama saya Papa Elsa Protowo, Pak Haji. Nama? Papa Elsa Protowo, A Barat. Oh iya. Cikalong Wetan. Pertanyaannya apa? Sebentar, boleh testimoni sebentar Pak Haji? Boleh. Oh, begini. Sebetulnya saya yang dulu komplain sama istri saya karena istri saya ngefans ke Pak Haji. Ngefriend? Iya. Bukan ngeprank. Maksudnya ngerjain ilmu RDAY. Sampai-sampai rumah saya yang nggak pernah ada yang nawar, tiba-tiba saya kerjakan di bau-bau. Ya. Ya, singkat cerita supaya cepat ya Pak Haji. Ya. Begini, pulang aja. Kenapa? Ada Pak Lurah ke rumah. Ada apa? Saya bilang, itu rumah ada katanya mau dijual enggak? Soalnya pelebaran tol buat keluar masuk Jakarta Sawit. Oh iya, saya bilang bercanda, banyol kata orang Bandung mah gitunya. Boleh asal 2 miliar, saya bilang begitu. Ya akhirnya saya pulang. Ya cuman saya tetap nggak percaya sama Pak Haji gitu ya. Nggak percaya. Nggak percaya karena begini, saya sering ke Ustadz, ke dukun di Sukabumi di mana sampai saya punya seni aja saya jual habis gitu ya, singkat cerita gitu. Udah jangan gituan mah. Soalnya begini mah, kita udah pokoknya udah usaha saya nggak habis, usaha gaun pengantin juga. Intinya saya jadi tukang kuli lah gitu ya. Ya cuman karena saya berantem bercanda sambil lihat ilmu Pak Haji duduk di kursi, saya mau cabut lagi ke bau-bau, cabut ke bau-bau gitu ya. Karena ada Pak Haji ilmu ML, bukan apa? Ya kalau bahasa orang situ multi level marketing. Bukan. Margin long gitu ya itu maksudnya. Apa? Yaitu ML lah gitu ya. Ya. Saya mau perpisahan. Bukan multi level marketing. Ya. Apa? Ya pokoknya kata Pak Haji itu. Ya intinya begitu Pak Haji. Nah terus karena ya saya maksa di kursi itu ML gitu. Ya. Saya berangkat langsung ke Jakarta. Ya setelah ML kata Pak Haji, pan saya bilang kobul. Ya. Kan saya pulang dari Babau kerja sebulan gitu ya. Ya. Tiba di Babau. Jadi bapak sama ibu saya ulang lagi, bapak sama ibu jadi ML gak bapak sama istri? Ya di kursi, di sofa kayak gini sofa. Karena saya mau berangkat ke Bau-Bau, saking nggak percayanya ke istri saya. Oh jadi ML-nya di kursi? Iya. Yang di bawah siapa? Yang di bawah pertama saya. Jadi karena istri saya nekat supaya saya bersatkan, saya ngajak pisah gitu kalau daripada percaya ke Pak Haji gitu. Oh bapak bilang gitu? Iya, tapi karena mendekat saya agak ngaceng gitu. Ya akhirnya begitu Pak Haji ya. Singkat cerita saya berangkat langsung ke Tanjung Priuk, langsung naik ronda. Jadi yang buka duluan, yang masukin duluan bapak dulu apa ibu dulu yang masukin alat kelaminnya ke dalam? Ya berdua lah gitu, semua gitu. Ya dimasukin gitu, buka sleting aja, ya akhirnya dibuka semuanya gitu di situ. Oh iya. Yang bukain celana dalam bapak siapa? Saya. Nah yang bukain celana dalam istri? Kebetulan saya. Udah begitu ya singkat cerita. Jadi gayanya kayak gimana kalau main di jok tuh? ML di jok gayanya kayak gimana? Isin Pak Haji. Apa? Isin. Melu. Oh iya, nggak apa-apa, maksudnya biar nanti ditiru ke sama teman-teman. Gimana orang duduk pulang di kursi? Dari sini. Ya orang duduk di kursi saya gini aja. Ya akhirnya saya di bawah karena ini bergetar gini Pak Haji. Nggak kuat. Coba shot dulu bentar. Jadi kayak gimana gayanya? Coba gayanya gimana? Kalau ML di jok tuh gayanya gimana? Saya katanya di atas karena ini bergetar gede-gede, jadi saya ke bawah gitu. Sambil ya kayak duduk Pak Haji kayak gitu, itulah. Kayak saya, coba gimana? Ya ibarat duduk orang gitu saya di sofa gitu. Ya, gimana coba gayanya? Ya tadi saya gini, akhirnya saya pindah ke bawah gitu. Karena saking tepuk tangan dong. Kemudian begini Pak Haji, setelah itu 4 hari kemudian kan 3 hari 3 malam ya naik kapal KM kapal laut itu
3 hari ke malam kan saya ada proyek bikin kamar Villa Adios namanya itu. 3 hari kan saya nggak kerja sebulan itu, sebulan nggak kerja di kampung. Tiba-tiba, Mas, ini gaji Mas yang bulan kemarin. Loh, saya kan nggak kerja, saya bilang gitu. Ya. Ya dikasih uang saya itu. Dikasih uang? Ya. Ada nggak kerja? Nggak kerja. Cuman gaya ML tadi. Ya justru itu. Coba ulangi lagi ML J, sorot J, sorot J, sorot J. Coba ulangi lagi. Gimana ML-nya di jok, di bangku? Gimana Ya, ML di bangku? Gini, gini, cuman bergetar gitu. Goyangnya gimana? Goyangnya? Jatuh gimana? Itu aja kayak gak usah dipraktekin kayak orang ngempaban sepeda aja gitu. Kalau dulu kan manual di kompa gitu. Ya. Coba ulangi lagi. Iya gitu. Ulangi lagi. Ya. Tepuk tangan dong. Aduh, ini pengobatan apa ini, acara pencerahan apa ini? Jadi nggak ngantuk Pak, tadi saya ngantuk di masjid. Aduh. Ya singkat cerita, ya akhirnya saya kan nggak kerja gitu ya. Tapi teman saya sampai siri, kenapa Mas dikasih saya nggak, katanya. Ya beda dong, kalau saya kan orang Sunda, saya bilang. Iya. Kan di orang Sunda bilangnya sama orang sana bilangnya Mas gitu, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya ngerjain sholat malam. Nah setelah itu kan saya ada ngelihat di YouTube tuh ada orang bawa kucing itu, yang orang Lampung itu. Oh iya. Lagi di pelabuhan saya ada kucing, saya kasih makan yang hitam itu. Iya. Nah tiba-tiba ada orang Sukabumi yang pengen kerja nganter anaknya. Kemudian setelah kasih makan kucing ya, nah, saya bawa ke sana, ke bawah ikut kerja, boleh ikut saya bilang, mudah-mudahan diterima sama Bu Haji. Ya diterima. Cuman ongkosnya Pas, ongkosnya nggak apa-apa. Bu, ini ada orang ikut saya. Cuman ya kasihan, kita bantu aja kasih kerjaan. Dia kerjanya mau di Raha ya. Naik lagi dari bawah itu, dari Raha. Oh ya Mas, terima kasih. Tiba-tiba, Mas, sini apa? Ini uangmu, kata. Uang apa ini? Dikasih lagi 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Gara-gara kucing itu. Berarti namanya ML berantai. Sampai ML-nya di Bandung, pembayarannya di Bau-Bau. Iya. Terus kemudian satu lagi sampai 3 kali saya bawa bola lampu kayak gini. Udah 3 bulan dari pertama nggak dibayar sama Bu Haji, karena Bu Haji tetap mau punya Philip gitu ya. Kan saya beli Philip di Joton itu sekitar 60-50. Saya beli di sana cuma 16.000, di Bandung 12 biji. Tiba-tiba ada 1 lampu mati, ada dia katanya di Mas Papai. Itu dibayar juga semua. Mas, ini dibayar 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah akhirnya saya karena merasa banyaknya pemasukan, saya pulang ke sini Pak Haji. Pulang langsung ke sini, tapi Pak Haji nggak ada waktu itu. Ya. Bulan November katanya. Oh, sakit. Ya. Ya, masih Pak Haji sakit. ke situ. Ya sampai sekarang saya nganggur Pak Haji, nggak kembali lagi ke situ. Nah, kenapa nggak sekarang ML di bangku? Tidak. Saya dibayarnya double. Cuman kebaliknya gini pertanyaannya, istri saya jadi nggak ngerjain, jadi saya ngerjain gitu. Oh, jadi istri nggak ngerjain. Tahajudnya saya gitu ya. Iya. Walaupun agak sedikit bolong-bolong jam 00-nya gitu. Iya. Nah kemarin saya nganggur, sekarang banyak keanehan walaupun kecil Pak Haji. Iya. Tiba-tiba orang saya kemarin kan bos saya lagi di apartemen Grand Fluid gitu ya. Iya. Saya ke Jakarta, saya nggak punya duit, kehabisan masa masih ada nih kuitansinya. Iya. Ke kamar mandi, ingat kata Pak Haji, ini gini gitu ya. Iya. Bu Haji manggil saya. Akhirnya setelah saya di pelabuhan ini, Mas di mana? Di Bandung. Oh iya, kenapa? Ibu kan lagi di sini. Di mana Bu? Di Grand Fluid. Aduh, gimana saya nggak tahu gitu ya. Ya udah saya nanya ke polisi, Bapak naik ini aja, katanya nih saya beli kartu busway. Saya kan agak rabun mata gitu ya, Pak Haji. Nah, saya kan ini selalu ngerjain jam 12 itu. Ngaji enggak kena rabun. Ya kemudian saya ke sana, karena saya rabun, tiba-tiba saya bingung. Tiba-tiba ada orang sana membantu saya pas di tingkat 10 di Gang Pelamboyan, ada yang bantu saya. Pas di sana Pak Haji, Mas ini tempat saya, nanti Mas nginep aja di sini. Oh, enggak Pak, Bu Haji saya mau pulang aja. Saya bilang cuma nanya, Bapak jadi nyalon ya? Jadi saya jadi calon bupati Butuan Selatan. Ya udah Bu, kalau gitu saya terima kasih udah diperlihatkan ke sini gini. Tapi kalau saya ke bau-bau nggak mau.
oh kamu udah punya 2 miliar ya karena rumahnya mau laku. Enggak, pokoknya nggak mau. Tiba-tiba kasih uang lagi 1 juta sehingga saya sekarang bisa ke sini gitu. Wow, tepuk tangan dong. Luar di bawah ya, saya kasih 1 juta. Nah setelah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya dagang nggak laku tapi duit masuk terus kayak hari Jumat kemarin mau berangkat. Saya kan setiap habis berjamaah salaman tuh, salaman. Ada orang cair katanya dia jual tanahnya 25 miliar gitu. Tapi saya nggak mengharapkan gitu. Saya lagi wirid ke belakang, wiridnya yang kata Pak Haji itu yang kemarin ada 9 yang alhamdulillah udah 6 kali. Saya lagi wirid gini, tiba-tiba saya lagi malah ngantuk, ada yang masukin apa ini? Tentang uang 200.000 di kantong dipegang saya. Jadi demi Allah terjadi itu Jumat kemarin Pak Haji. Jadi tiba-tiba orang, saya lagi wirid di belakang masjid, dia di depan, dia kan mau pulang, saya lagi wirid gitu, alhamdulillah ngantuk, pasti masukin uang, akhirnya ya udah saya maksain ke sini gitu. Ya, dapat berapa? Ya? Dapat berapa? 600.000. 600.000. 200, 100, 400. Oh ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah kemudian dulu saya kan ke sini, saya nggak ijab, tapi saudara mah ke Pak Amin sama Bunda yang waktu itu ya. Tadinya nggak ada, saya nggak ngeh. Tadi dia ikut Pak. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini, istri saya nggak ngerjain, kemudian saya kalau dagang juga apa namanya? Kalau dagang juga saya nggak laku, pernah dagang pizza gitu ya. Tapi uang terlalu masuk. Akhirnya saya dagang sering dibagiin aja gitu, disodokokan aja kayak bulan puasa. Sedekah tajil barokah aja gitu. Tapi saya nganggur Pak Haji, punya kerjaan, ya kan nggak kembali lagi ke bau-bau. Kemarin ditawarin juga ke bau-bau sama Pak Haji, ya sekarang lagi di sini nggak ada. Cuman saya ada doa dari nyimak dari Pak Ustadz itu. Memang saya merasa kurang tobat, kurang bersyukur gitu kan, ada waktu itu. Ya Allah, maafkan aku terkadang aku kurang tobat dan kurang syukur atas nikmat setelah tahajud, doa itu pokoknya di antaranya itulah. Ada Pak dari Pak Ustadz kalau nggak salah, Pak Ustadz siapa ya? Pak Nijar kalau nggak salah. Ini dia, Pak Kiai. Oh iya. Coba diperiksa dulu alat kelamin. Saya masih ingat. Kamu periksa dulu alat kelamin Pak Kiai, bener gak? Iya, doanya dari Jambi. Iya, kemudian banyak keanehan dari saya itu. Saya kan kurang melihat di mata. Tiba-tiba banyak di HP saya itu downloadan Pak Haji terus sama Pak Ustadz ya. Ada buktinya saya. Saya pernah nggak lihat ini mata udah habis kacamata, tapi nggak bisa lihat gitu. Tapi alat kelamin masih ngaceng nggak? Kalau dekat, iya sih. Tapi kalau jauh sekarang enggak, bahaya. Jadi alat kelamin masih ngaceng enggak? Masih. Kalau dekat ngaceng, kalau jauh enggak ngaceng. Iya, tapi kalau isi orang mah enggak. Jadi kalau dekat apa bisa ngaceng alat kelamin Bapak? Ya dekat ibunya gitu. Kalau mbak betina bisa ngaceng nggak sama mbak betina? Tadi saya ke bawah lihat-lihat tuh. Ngaceng? Ya. Ngaceng lihat kuda karena dulu saya punya kuda. Dulu punya kuda, punya sapi, saya sapi perah dulu. Ngaceng tuh lihat kuda tadi. Ya, ngaceng pengen Pak Haji. Pengen. Ya sama laki-laki kan Pak Haji kalau ngelihat kuda pengen numpak. Iya. Tadi ngaceng tuh lihat kuda saya, Bapak ngaceng. Dia ngaceng pengen dia. Pengen nunggang gitu. Kayak kita ngeliat perempuan pengen nunggang juga gitu ya. Iya. Ya mungkin itu aja pertanyaannya, kenapa sekarang istri saya yang jadi yang nggak malas ngejahit. Kemudian kalau dagang, saya jarang-jarang pernah di pengajian dagang pizza, cuman jong pengeluarannya 100.000, 200.000, tapi pendapatan cuman 30.000 gitu. Akhirnya saya nggak dagang, nganggur aja gitu. Ya maksud saya pengen penghasilan, ya pengennya begitulah kata Pak Haji kan, minta sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya gitu. Saya sekarang memang lagi alhamdulillah ada orang linglung masuk ke HP saya gitu. Maksudnya masih ngasih uang saya gitu. Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu jualan, apakah jualan seblak, apa jual bakso, apa dagang sotomi, atau jualan apa aja, jualan baju, jualan apa aja deh. Apa kayak Bu Haji Roni sembako, tapi kan Bu Haji Roni udah lari kenceng ya, udah 600 juta per hari. Toko yang baru udah 70 juta, nggak ngaruh. Ini buat yang baru. Itu bahan bakunya, seblak bahan bakunya apa? Itu dilangkahin.
Gimik-gimiknya gitu, gimik-gimiknya dilangkahin 9 kali. Nah yang langkahin ini nggak pakai celana dalam. Tapi ini kan sekarang. Dulu pada saat Bu Ajironi datang ke RDAY tidak seperti ini. Gimik-gimik itu baru dipakainya sekarang. Kenapa? Karena tamunya RDAY diarahin untuk seperti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, susah. Nah kita pakai tambahin gimik-gimik dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Nah mungkin